Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang cara pembuatan akun pajak pertambahan nilai, link account, dan memasukkan saldo awal pada akun listnya. Nah, pertama silakan dibuka program Mayop Accounting Plus versi 18. Kemudian klik open. Kemudian cari file kalian yang sudah dibuat sebelumnya. Dan jika sudah ditemukan filenya, bisa di double klik atau klik sekali lalu klik open. Ya, ada dua alternatif ya. Di sini Bapak menggunakan double klik. Kemudian jika muncul user ID dan password, nanti user ID-nya gunakan administrator dan passwordnya dikosongkan. Jika sudah, klik OK. Kemudian pilih I want to activate my company file letter. Jadi di sini filenya masih bisa digunakan lagi 63 hari lagi ya. Jika lewat dari 63 hari maka filenya sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian klik continue. Jika sudah, klik OK. Lalu pilih no ya. Nah, kemarin kita sudah membuat account list untuk aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Hari ini kita akan melakukan pengaturan pada pajak pertambahan nilai pada program Mayop Accounting-nya ya. Jadi caranya yaitu klik list, kemudian klik text code ya. Kemudian, nah di sini ada banyak ya kode pajak ya. Jadi pajak yang ada di sini adalah pajak dari Australia ya. Jadi dari pajak Australia di sini kita ubah ke pajak yang ada di Indonesia. Dan di sini kita hapus satu persatu kode-kode pajaknya. Yang ada nanti cuma ada dua ya, yaitu good and service tax dan not reportable. Nah, silahkan double klik misalnya GST free export, kemudian klik kanan lalu delete tax code. Kemudian GST free, klik kanan delete tax code. Kemudian GST on capital, klik kanan delete tax code. Kemudian kita pindah ke bawah karena good and service tax di sini tidak bisa dihapus ya. Jadi kita pindah ke bawah yaitu input tax purchase. Jadi kanan delete tax code. Kemudian dilanjutkan dengan input tax sales ya. Jadi di sini kita hapus juga. Jadi klik kanan delete tax code. Untuk not reportable itu tidak bisa dihapus ya. Tinggal kita pindah ke bawah yaitu non tax deductible ya. Jadi klik kanan delete tax code. Yang terakhir ada namanya gross sales tax private use ya. Di sini kita tidak menggunakan. Jadi kita hapus saja. Klik kanan delete tax code. Kemudian dilanjutkan dengan mengubah ya. Jadi agar sesuai dengan pajak yang ada di Indonesia, baik nama dan kodenya ya. Silakan double klik good and service tax. Kemudian pada bagian tax code ubah menjadi PPN. Kemudian pada description-nya kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai.
Untuk rate-nya tetap 10% ya, karena di negara kita untuk rate-nya untuk PPN tetap 10%. Jadi sama dengan pajak yang ada di Australia. Di sini ada link account for tax collected ya. Jadi kita hubungkan ke PPN keluaran ya. Nanti kita coba lihat ya. Jadi klik panah warna birunya. Jadi di sini kita sudah membuat ya untuk PPN keluaran namanya VAT outcome ya pada liability ya. Jadi ini disebut dengan PPN keluaran. Jika sudah, klik use account. Kemudian kita masukkan PPN masukan ya. Jadi PPN masukan adalah pajak yang dipungut oleh pihak supplier ya. Misalkan perusahaan kita membeli produk barang dagang kepada pihak supplier dan pihak supplier akan mengenakan pajak pertambahan nilai. Itu yang disebut dengan pajak pertambahan nilai masukan. Sedangkan tax collected di sini, nah dia di atas di sini ada PPN keluaran atau istilahnya value added tax atau VAT outcome ya. Jadi di sini pajak PPN keluaran itu dikenakan oleh perusahaan kepada pelanggan ya. Dan di sini kita untuk tax collected sudah kita hubungkan ke VAT outcome, sedangkan untuk link account for tax paid kita hubungkan ke VAT income. Pada kelompok aset. Nah, jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya klik close. Selanjutnya kita lihat ya pada link account ya. Caranya klik setup. Kemudian pilih link account. Lalu pilih account and banking account. Nah, di sini ada undeposit fund. Jadi sesuai dengan di soalnya ya. Jadi di soalnya kita lebih transaksinya nanti akan dikaitkan ke cash in bank ya. Daripada akun kas yang lain ya. Jadi kita ganti pada bank account for undeposit fund. Di sini adalah cash in bank. Nah, klik yes. Nah, jika sudah berubah, klik OK. Kemudian dicek lagi ya. Biarpun sudah terhubung secara otomatis, kita cek lagi supaya tidak ada kesalahan nanti pada saat transaksi. Nah, klik setup, kemudian link account, kemudian pilih sales account. Nah, di sini sudah kita hubungkan ya. Jadi bank account for customer receipt, di sini ada cash in bank. Berarti setiap terjadinya transaksi penjualan, uangnya itu akan masuk ke dalam kas namanya cash in bank ya. Dan jika terjadi penjualan secara kredit, itu akan masuk ke dalam account receivable ya. Itu yang menjadikan perbedaannya. Yang di bawahnya kosongkan saja dulu. Dan jika sudah, klik OK. Kemudian cek kemudian pada bagian purchases-nya ya, pada bagian account pembelian ya. Nah, di sini kalian klik setup, kemudian link account, kemudian pilih purchases account. Di sini bisa dilihat bahwa pada saat terjadi pembelian secara kredit, itu akan terhubung ke dalam account payable atau utang dagang ya. Dan apabila perusahaan membayar utangnya kepada pihak supplier, nanti yang digunakan adalah akun kas yang bernama cash in bank ya. Nah, itu ya artinya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita lihat lagi ya, udah habis ya. Selanjutnya kalian juga setting pada bagian menu preference ya. Preference pada bagian Windows, kemudian jangan dicentang pada bagian check spelling in text ya. Ini jangan dicentang. Tujuannya pada saat kita menginput bahasa selain bahasa Inggris supaya tidak terjadi error pada sistem. Jika sudah, oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam account opening balance ya. Jadi account opening balance di sini kita memasukkan saldo awal ya.
Nah, ada beberapa cara ya memasukkan saldo awal untuk masing-masing akun ya. Jadi bisa menggunakan setup balance dan account opening balance di sini ya. Namun pada saat menginput data di sini kalian harus tahu ya, yang mana harus statusnya plus dan yang mana berstatusnya min ya. Namun bagi ada yang kesulitan bisa menggunakan jurnal umum ya sebagai acuannya ya. Dan jika kita lihat di kasusnya di sini ya. Di sini Bapak jadiin debit dan kredit ya. Namun sebenarnya ini jadiin satu nih ya. Namun di sini Bapak samakan dengan soal UKK ya. Jadi UKK itu ada debit dan kredit pada neraca saldonya. Nah, caranya untuk masuk ke menginput saldo awal untuk masing-masing akun itu caranya klik menu account kemudian pilih record journal entry. Nah, di sini kalian masukkan tanggalnya. Jadi tanggalnya kita lihat ya. Jadi neraca saldonya 31 Agustus 2017. Berarti nanti di jurnal umumnya kalian buat tanggal 1 September 2017 ya. September 2017 ya. Dan untuk di memonya kalian buat saldo awal masing-masing akun ya, atau masing-masing account list gitu ya, bisa juga. Dan supaya memudahkan kita bekerja, kita jadiin dua kolom, satu kolom mayopnya, yang lagi satu kolom kasusnya ya. Nah, di sini Bapak ubah menjadi dua supaya kita cepat mengerjakan. Nah, udah ya. Selanjutnya kita inputkan datanya. Yang pertama ada cash in bank ya. Jadi kayak cash in bank ini saldo awalnya sebesar 29.500.000. Jadi kita buat 29.500.000. Kemudian dilanjutkan dengan petty cash atau kas kecil ya. Jadi kas kecilnya di sini sebelah debit ya. Sebesar 3,5 juta. Nah, selanjutnya ada account receivable atau piutang dagang ya. Jadi tab saja, tekan tombol tab di keyboard. Kemudian pilih account receivable. Nah, oke. Nah, di sini sebesar 2.665.000. Selanjutnya, nah sampai di sini kalian tekan tab ya di keyboard ya. Nah, kita tab lagi ya. Selanjutnya masuk ke bagian merchandise inventory atau persediaan barang dagang itu sebesar 14.900.000. Selanjutnya ada perlengkapan atau supplies itu sebesar 1 juta. Selanjutnya ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka ya. Jadi sewa dibayar di mukanya di sini 3.200.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian aset tetapnya, ada kendaraan. Jadi kendaraan di sini nilainya nilai bukunya yaitu 25.800.000. Selanjutnya diikuti dengan akumulasi depresiasi kendaraan. Itu sebesar 16.800.000 ya. Kita taruh sebelah kredit ya. Jadi disamakan dengan di kasusnya. Kemudian dilanjutkan dengan
equipment atau peralatan dengan nilai bukunya sebesar 22.080.000. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan pada bagian peralatan itu sebesar 6.875.000. Selanjutnya kita masuk kepada akun utang ya atau liability. Yang pertama ada utang lancar. Yang pertama ada utang kartu kredit ya atau credit card. Nah, di sini kita cari credit cardnya. Itu sebesar 5.500.000. Kemudian dilanjutkan dengan utang dagang atau account payable ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggrisnya. Account payable-nya di sini sebesar 1.400.000. Selanjutnya dilanjutkan dengan accrued expense atau beban yang harus dibayar oleh perusahaan atau utang biaya atau beban ya. Jadi accrued itu sebesar 6 juta ya. 6 juta jadi nolnya 6 ya. Kemudian dilanjutkan dengan utang gaji dan upah yaitu wage and salaries payable. Itu sebesar 9 juta ya. Selanjutnya ada utang lancarnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke utang jangka panjang, ada utang di Bank BRI atau BRI Loan ya. Nah, BRI, utang di Bank BRI itu sebesar 20 juta. Selanjutnya ada kita masuk ke bagian modal atau equity ya. Yang pertama ada modal Nyonya Anda atau Mrs. Anda Capital ya. Kita inputkan itu sebesar 30 juta. Kemudian dilanjutkan dengan prefer ya, prefer Mrs. Anda. Jadi prefer di sini artinya pemilik usaha mengambil uang di perusahaannya sendiri ya untuk keperluan pribadi. Jadi di sini ada Mrs. Anda Drawing ya, artinya prefer Nyonya Anda. Jadi sebesar 100.000 ya. Selanjutnya ada kita masuk ke penjualan. Jadi penjualan di sini sudah ada saldo yaitu salesnya. Itu sebesar 12.620.000. Selanjutnya ada harga pokok ya, harga pokok penjualan. Atau sering disebut dengan good of sold ya atau cost of sales ya bahasa lainnya. Jadi di sini saldo awalnya 3.600.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian beban. Jadi beban yang pertama itu ada beban iklan ya sebesar 200.000. Kemudian ada beban telepon, air dan listrik ya. Telepon, water and electric expense ya. Jadi di sini ya, kita inputkan data akunnya itu di sini nilai saldo awalnya itu 350.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan ya. Jadi supplies expense. Supplies expense ya.
Jadi sebesar 300.000. Selanjutnya ada beban gaji dan upah ya. Beban gaji dan upah kita cari wage and salary expense itu sebesar 500.000. Kemudian yang terakhir ada beban lain-lain ya. Itu sebesar 700.000 ya. Nah, di sini ada selisih ya. Jadi selisihnya, nah coba kita cek ya, 29.500.000, 3,5 juta. Jadi dalam menginputnya harus hati-hati. Biasanya kelebihan 0 ya, biasanya 1 juta, 3.200.000. Selanjutnya 25, 800.000, 16 juta, 800.000, 22.080. Selanjutnya 6875, 5.500.000, 14. Jadi sini ada kelebihan 7.200.000 ya. 7.200.000 ini. 14, 6 juta, 9 juta, 20 juta, 30 juta, 100.000, 12.650. Nah, ini ya. Cost of goods sold-nya seharusnya sebelah debit ya. Nah, ini ya, kita ubah. Jadi sebesar 3.600.000 ya. Nah, itu ya. Ada salah penempatan pada bagian cost of goods sold ya, seharusnya sebelah debit, namun tadi kita taruh sebelah kredit ya. Dan pastikan nanti out of balance-nya di sini 0 ya. Jika sudah 0 berarti sudah seimbang antara debit dan kredit ya. Dan jika sudah, kalian klik tombol record-nya. Adapun dampak dari transaksi tadi yaitu akan ada nilai saldo awal untuk masing-masing akun ya. Jadi di sini kita klik cancel, kemudian kita lihat ya di account list ya. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada angka ya. Jadi angka di sini adalah saldo awal ya. Saldo awal dari pembukuan dari Quintwist ya. Di reportnya bisa juga dilihat nanti ya. Di reportnya untuk neraca saldo itu namanya trial balance ya. Jadi trial balance bulan September. Nah, display. Nah, ini ya, sudah muncul datanya. Jadi di sini nanti merupakan neraca saldo ya dari perusahaan Quintwist ya. Dan untuk menutup ya, menutup program IOP-nya, caranya klik file, kemudian pilih restore, kemudian pilih cancel, klik cancel-nya. Nah, itu ya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai proses transaksi dari pembuatan akun pajak bertambahan nilai, kemudian link account, dan memasukkan data saldo awal pada account opening balance baik di menu setup dan di jurnal umumnya ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.